Shalom semua, selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih bisa melakukan imtak meskipun tidak bertatap muka seperti imtak-imtak sebelumnya. Mari sebelum kita melakukan imtak pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh mulia sehingga kami dapat terjaga dalam tidur kami semalam dan kami bisa terbangun di pagi yang cerah ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai imtak kami. Berkatilah kami agar dari awal, pertengahan hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar, dan juga berkati kami Tuhan agar kami bisa menjadi pendengar yang baik dalam mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pagi ini berjudul Berhala Pragmatisme, diambil dari Hakim-Hakim 18 ayat 1-31. Hari ini dunia menuntut kita untuk melihat segala sesuatu dari perspektif rugi atau untung. Bahkan tidak jarang dalam mengikut Tuhan pun kita menghitung-hitung kembali apa keuntungan dan kerugiannya. Hal ini juga lah terjadi pada orang Lewi dalam pembahasan teks ini. Orang Lewi ini adalah imam bagi Mika, seorang penyembah berhala. Dengan berani ia mengatasnamakan Allah dalam menyampaikan nubuat kepada Bani Dan. Padahal Allah tidak menyatakan apapun kepadanya. Kemudian dalam perjalanan keimanannya, orang suku Dan menawarkan kepadanya untuk menjadi imam bagi mereka serta menjadi kaum di antara orang Israel. Orang Lewi ini menyetujuinya karena tawarannya sangat menguntungkan. Ia pun meninggalkan Mika dan membawa jarahan efod tararirung dan patung pahatan milik Mika serta mengikut suku Dan. Orang Lewi yang seharusnya menjadi imam bagi umat Tuhan dan melayani Allah terjebak dalam mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Akhirnya, segala pekerjaannya menjadi sia-sia karena orang Lewi tersebut tidak menjadi imam yang sah bagi suku Dan. Karena itu, Yonatan bin Gersom bin Musa ditunjuk untuk mengisi jabatan itu. Anak-anak Tuhan pada masa kini juga tak jarang bertindak seperti orang Lewi dalam teks ini. Banyak orang Kristen datang ke gereja hanya karena menginginkan berkat Tuhan. Selama menguntungkan, mereka mau pergi ke gereja. Namun, begitu resiko kerugian muncul, mereka menghilang dari gereja. Tidak jarang pula orang Kristen melayani hanya untuk aktualisasi diri dan popularitas. Mengikut Tuhan membuat kita harus menyangkal diri dan tidak melihat kepercayaan kepada Tuhan dalam kacamata rugi atau untung. Kita harus menjadi orang Kristen yang percaya kepadanya secara tulus. Bagi kita, Ia adalah satu-satunya Allah serta pusat pelayanan kita. Mari kita jauhkan motivasi rugi atau untung dari hati kita, sehingga ibadah dan pelayanan kita murni di hadapannya. Kita mesti bersabar pada saat menapaki jalan mulia dan kudus. Amin. Dan mari sebelum menuntut imtak, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas sedikit dari firman-Mu tadi. Kiranya firman-Mu tadi tidak hanya terdengar di telinga kami, melainkan juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkati mereka dalam segala aspek Tuhan, dari kesehatan, pekerjaan, umur yang panjang Tuhan, agar bisa selalu menemani kami Tuhan hingga kami sukses nanti. Ya Tuhan, kami tak lupa juga kami berdoa untuk sekolah kami Tuhan, SMA Negeri 5 Malang. Berkatilah Tuhan agar sekolah kami bisa menjadi berkat dan contoh bagi sekolah-sekolah lainnya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, yaitu Indonesia. Berkati Tuhan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan, agar kami bisa menjalankan aktivitas kami seperti sedia kala Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk Bu Nungki Tuhan. Berkatilah Bu Nungki agar dalam setiap kehidupannya, agar ia selalu berpegang teguh padamu Tuhan, dan berkatilah juga keluarga dan juga pekerjaannya Tuhan, agar selalu dalam bimbingan penyertaan-Mu. Demikian doa dari kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, amin. Sekian renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.